Jadi teman-teman semuanya, kalau menerima gratifikasi, menerima pemberian yang kemungkinan bertentangan dengan kewajiban yang harus dijaga, menimbulkan konflik of interest, segera lapor ke unit pengendali gratifikasi di instansi masing-masing. Yuk tolak gratifikasi ilegal. Berani tolak, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Andri Pratama. Halo teman-teman semuanya. Nah, Idul Fitri sudah semakin dekat. Momen penuh kebersamaan ini identik dengan berbagi, memberi hadiah, atau tentu saja THR. Nah, apakah teman-teman tahu semuanya? Ada aturan yang ketat untuk yang melarang ASN atau aparatur sipil negara menerima hadiah berupa gratifikasi, bahkan THR yang berhubungan dengan jabatan mereka. Sampai ketahuan ataupun nekat melanggar ini, hukumannya bisa sangat berat loh teman-teman, bahkan dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Di video ini saya akan membahas tuntas larangan ini. Kenapa aturan ini ada, bagaimana jika ASN terlanjur menerima gratifikasi, serta ancaman hukuman bagi yang melanggar. Pastikan teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi yang penting. Ya, para ASN di seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Rekan-rekan semuanya, kita sebentar lagi merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mari kita jaga kesucian Hari Raya Idul Fitri. Tentu dengan langkah-langkah nyata bagi kita para ASN untuk melakukan pencegahan dari perbuatan korupsi. Salah satunya adalah mencegah gratifikasi. Nah, Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK baru saja mengeluarkan surat edaran Ketua KPK nomor 7 tahun 2025 tentang pencegahan dan pengendalian gratifikasi terkait Hari Raya. Surat ini menegaskan bahwa ASN dan penyelenggara negara dilarang menerima atau memberi gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan. Hanya yang berkaitan dengan jabatan, teman-teman, terutama menjelang perayaan Idul Fitri ini. Aturan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Jika seseorang ASN menerima hadiah atau uang terkait jabatannya dan tidak melaporkan dalam waktu 30 hari kerja, mereka bisa dikenakan sanksi hukuman, teman-teman. Jadi, apa saja bentuk gratifikasi yang dilarang? Nah, kali ini akan saya sampaikan ya teman-teman, beberapa contoh yang harus dihindari oleh kita sebagai ASN dan pejabat negara. Yang pertama adalah hadiah atau THR dalam bentuk uang atau barang dari masyarakat, pengusaha, atau kolega yang berhubungan dengan jabatan mereka. Yang kedua adalah bingkisan makanan atau minuman yang diberikan sebagai tanda terima kasih atas pelayanan ASN. Itu termasuk juga teman-teman. Yang ketiga adalah pinjaman tanpa bunga atau diskon khusus dari vendor atau pihak yang memiliki hubungan kepentingan dengan ASN. Yang keempat adalah penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, seperti kendaraan dinas yang digunakan untuk mudik atau liburan, teman-teman. Kita juga harus memberi contoh yang baik. Saat nanti, entah yang mudik, entah yang tidak mudik juga, kita tidak boleh menggunakan fasilitas kantor, mobil dinas kah, ya, kendaraan-kendaraan untuk urusan terkait dengan hari raya. Tentu untuk urusan pribadi. Kita harus memberi contoh untuk hal ini. Ini sebagai bagian dari kita juga untuk mencegah korupsi. Ya, kita taat azas, tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, terutama saat Hari Raya Idul Fitri. Jadi Menteri Pan-RB Ibu Rini Widiantini menegaskan bahwa ASN harus menjadi contoh yang baik dalam integritas dan kepatuhan terhadap aturan.
Jangan sampai menerima sesuatu yang bisa berpotensi melanggar hukum. Lalu, bagaimana kalau ASN terlanjur menerima gratifikasi ini? Jangan panik ya teman-teman, ada cara yang benar untuk menangani hal ini. Jika teman-teman terlanjur menerima, teman-teman bisa melaporkannya. Ataupun jika teman-teman menerima makanan atau bentuk minuman yang mudah rusak, bingkisan, itu bisa disalurkan sebagai bentuk sosial ke pihak yang membutuhkan. Tetapi harus didokumentasikan ya teman-teman, dan dilaporkan ke unit pengendali gratifikasi atau UPG di instansi masing-masing. Yang kedua, teman-teman bisa lakukan apa? Jika menerima hadiah dalam bentuk lain, harus segera melaporkan ke KPK melalui situs websitenya gol.kpk.go.id dengan email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. Laporan harus disertai bukti dan dokumentasi teman-teman, penyerahan kepada yang berhak. Tapi kalau ASN tetap nekat menerima dan tidak melaporkan, ancaman hukuman menanti ya. Hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Denda mulai dari 200 juta hingga 1 miliar teman-teman. Sudah ada banyak ASN yang akhirnya terjerat kasus hukum karena menerima gratifikasi. Jadi, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Idul Fitri adalah momen untuk berbagi dan meningkatkan silaturahmi. Tetapi tetap harus dilakukan dengan cara yang benar ya teman-teman. ASN harus menjadi contoh dengan menolak segala bentuk gratifikasi yang berpotensi melanggar hukum. Buat teman-teman yang menemukan ada ASN ataupun pejabat negara yang masih menerima gratifikasi atau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, jangan ragu untuk melaporkannya ke KPK. Bagikan informasi ini agar semakin banyak yang sadar pentingnya integritas dalam pemerintahan. Jangan lupa untuk teman-teman like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari saya ya teman-teman. Itulah informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman mengenai gratifikasi menjelang Hari Raya Idul Fitri ini untuk kita para ASN, agar kita semua tidak terjerat dalam sanksi ataupun hukuman yang diberikan oleh negara kepada kita karena kita sudah menerima gratifikasi. Ingat sekali lagi teman-teman bisa melakukan hal-hal yang saya sampaikan tadi jika sudah terlanjur menerima hadiah, uang, ataupun bingkisan makanan dari pihak lain untuk kepentingan kita yang ada kaitannya dengan jabatan kita. Ingat teman-teman, karena kalau bisa kita bekerja dengan hati yang ikhlas dan juga bekerja dengan baik tanpa ada menerima gratifikasi dari pihak lain ya teman-teman. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu menonton video saya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sehat dari saya.